ke anggota Avengers yang baru ataupun Young Avengers. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Tokohku. Hari ini teman-teman aku mau ngebahas tentang dunia perfilman seputar Star Wars dan Marvel Cinematic Universe yang tentunya masih hangat untuk diperbincangkan di pertengahan bulan Mei tahun 2020 ini. Jadi berita pertama datang dari series The Mandalorian. Bagi teman-teman semuanya yang belum tahu The Mandalorian itu apa? Jadi The Mandalorian ini adalah spin-off dari seri Star Wars yang tayang di layanan streaming baru milik Disney, yaitu Disney Plus. Di musim pertamanya, The Mandalorian ini bercerita tentang petualangan seorang pembunuh bayaran bernama Mando yang menjaga bayi berumur 50 tahun dari para penjahat yang mengincar bayi tersebut. The Mandalorian ini nampaknya sangat sukses di musim pertamanya. Bahkan sebelum musim kedua ditayangkan, sudah ada laporan yang menyebut bahwa The Mandalorian musim ketiga sudah dalam proses pengerjaan. Tuta, Mando. Nah, pada Star Wars Day yang jatuh pada tanggal 4 Mei tahun 2020 kemarin, terungkap bahwa Robert Rodriguez, yaitu sutradara dari film Alita Battle Angel, dan Peyton Reed, sutradara dari film Ant-Man, diketahui sudah mengarahkan beberapa episode di Mandalorian musim kedua ini. Baru-baru ini dilaporkan bahwa Boba Fett akan tampil di Mandalorian musim kedua bersama dengan Bo-Katan Kairis dari seri animasi Star Wars The Clone Wars yang akan diperankan oleh Katee Sackhoff. Tokoh ikonik Ahsoka Tano juga akan muncul dan akan diperankan oleh Rosario Dawson. Tokoh lain seperti Sabine Wren dan Captain Rex juga akan hadir di Mandalorian musim kedua ini. Bahkan aktor Temuera Morrison yang memerankan tokoh Jango Fett atau ayah dari Boba Fett dirumorkan akan memerankan tokoh Captain Rex tersebut. Kabar baiknya, CEO Disney yang baru, yaitu Bob Chapek, telah mengonfirmasi bahwa musim kedua The Mandalorian tidak akan ditunda dan akan tetap dirilis sesuai jadwal, yaitu pada bulan Oktober tahun 2020 ini. Saya sendiri itu juga udah gak sabar ya teman-teman ya, pengen cepet-cepet nonton musim kedua The Mandalorian ini, karena di akhir musim pertama itu para penonton digoda dengan munculnya Darksaber yang saya kira di musim kedua ini akan dijelaskan tentang sejarah dari Darksaber tersebut. Kembali lagi ke Boba Fett. Baru-baru ini Boba Fett dirumorkan sedang dalam tahap pengembangan dan kabarnya akan ditayangkan di layanan streaming Disney Plus. Namun belum ada kejelasan apakah ini akan dibuat menjadi sebuah film spin-off seperti Rogue One dan Solo, atau akan menjadi series seperti The Mandalorian ini. Dengan munculnya Boba Fett di The Mandalorian musim kedua dan berita tentang rumor spin-off Boba Fett,
sepertinya akan membawa angin segar kepada para penggemar ya, yang sebelumnya pernah dikecewakan karena di tahun 2015 silam film spin-off Boba Fett itu dibatalkan. Jadi gimana menurut kalian pendapat tentang rumor tentang Boba Fett ini? Apakah ini akan menjadi film spin-off seperti Rogue One dan Solo atau akan jadi series seperti The Mandalorian? Komen di bawah. Selanjutnya kita akan membahas seputar Marvel Cinematic Universe. Di fase keempat ini, sekarang Marvel Cinematic Universe akan terasa lebih lengkap lagi karena akan hadir banyak film dan banyak miniseri baru yang akan ditayangkan di Disney+. Film pembuka fase keempat, Black Widow, akan mulai diputar di bioskop pada bulan November tahun 2020 ini. Semoga nggak diundur lagi. Nah, baru-baru ini terdengar kabar bahwa Marvel berencana akan mengembangkan proyek baru dari tokoh Nova. Namun, belum jelas apakah ini akan menjadi sebuah film atau miniseri yang akan ditayangkan di Disney Plus, seperti Miss Marvel atau Moon Knight dan miniseri milik Marvel lainnya. Mungkin saat ini jika ada berita tentang film baru Disney, akan selalu ada pertanyaan, apakah ini akan ditayangkan di bioskop atau di Disney Plus? Kembali lagi ke topik. Pada tahun 2018, co-director Ant-Man Adam McKay pernah mengungkapkan bahwa proyek Nova sedang dalam masa pengerjaan. Dan menurut website The Illuminati, mereka sangat percaya bahwa Nova ini tidak akan muncul di fase keempat, namun Nova akan muncul nanti di fase kelima. Nova menjadi salah satu tokoh yang paling dinanti sejak film Guardian of Galaxy mulai ditayangkan karena Nova Corps memainkan peran penting dalam film Guardians of the Galaxy pertama. Perlu diingat, Marvel punya dua versi Nova, yaitu Richard Rider dan Sam Alexander. Hingga saat ini belum jelas Nova versi mana yang Nova versi Richard Rider atau Sam Alexander. Tetapi ada sebuah fakta bahwa Richard Rider itu berada di draft pertama film Guardian of the Galaxy. Banyak penggemar pun yakin bahwa Richard Rider lah yang akan hadir sebagai Nova di film Marvel Cinematic Universe yang akan datang. Tetapi jangan langsung mengambil kesimpulan karena bisa saja Marvel mengadaptasi Sam Alexander, mengingat sekarang ini Marvel Studios sedang kejar-kejarnya untuk mengembangkan proyek superhero muda yang diperkirakan akan merujuk ke anggota Avengers yang baru ataupun Young Avengers. Jadi gimana menurut kalian? Yang akan muncul Nova versi Richard Rider atau Sam Alexander? Menurutku sih akan sedikit kurang ya kalau misal Nova versi Sam Alexander yang hadir, tetapi Nova versi sebelumnya Richard Rider itu tidak disinggung. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, selanjutnya masih di dunia Marvel. Kali ini datang dari tokoh Ghost Rider, yaitu sebuah rumor baru yang mengatakan bahwa proyek untuk Ghost Rider sedang dalam pengembangan di Marvel Studios. Menurut infonya, proyek Ghost Rider sedang dikembangkan oleh Kevin Feige dan Marvel Studios. Sekali lagi, ini belum bisa dipastikan apakah nantinya jadi film atau jadi serial. Diperkirakan juga versi Ghost Rider yang akan tampil bukanlah versi Robbie Reyes, melainkan versi Ghost Rider klasik yaitu Johnny Blaze.
Ghost Rider versi Johnny Blaze dirasa berada di waktu yang sangat tepat karena kemungkinan besar Nightmare akan menjadi penjahat atau musuh utama di film Doctor Strange kedua atau Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Yang mana Nightmare ini adalah musuh bebuyutan dari Doctor Strange dan Ghost Rider itu sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan Kevin Feige yang pernah mengungkapkan bahwa beberapa tokoh tak terduga akan muncul dalam film Doctor Strange yang kedua, yang di sini berkemungkinan besar salah satunya itu adalah Ghost Rider. Jadi gimana? Menurut kalian, apakah Ghost Rider benar-benar akan muncul? Jangan lupa komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video tokohku yang selanjutnya.